Syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Ya, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah, ini yang pentingnya. Anta nurun fauqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Malaikat itu terbuat dari cahaya, tapi melihat Nur Muhammad pada merubung karena merasa kagum. Ya tak? Ya enggak? Nah, ini. Kemudian malaikat itu ditanya, itu cahayanya siapa? Malaikat menjawab, itu cahayanya Nabi Adam. Kata Allah, itu bukan cahayanya Nabi Adam. Malaikat jawab lagi, barangkali cahayanya Nabi Nuh. Kemudian kata Allah, bukan cahaya Nabi Nuh. Malaikat jawab lagi, barangkali itu cahayanya Nabi Ibrahim. Bukan. Barangkali cahayanya Nabi Isa, Nabi Musa juga bukan. Kemudian dijelaskan oleh Allah, itu adalah cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham belum? Jadi malaikat kemudian mengerti bahwa nur itu adalah cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh begitu. Berarti kanjeng Nabi terkenal sebelum lahir, ya kan? Ya enggak? Kanjeng Nabi terkenal sebelum lahir. Sudah diketahui oleh para malaikat bahwa cahaya itu adalah cahayanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tidak? Jadi pertama keistimewaannya kanjeng Nabi itu terkenal sebelum lahir. Ya. Kemudian didengarkan. Jadi pertama kanjeng Nabi itu terkenal sebelum lahir. Sejak masih menjadi Nur Muhammad, malaikat sudah tahu bahwa Nur ini akan menjadi Nabi terakhir, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sekarang banyak yang terkenal, itu sesudah hidup, sesudah berjuang, sesudah berjasa. Bahkan banyak orang yang tidak terkenal di dunia ini. Ya, wong wis umur tua tapi didakoni lakon umur. Ya, karena terkenal. Tapi kanjeng Nabi malah terkenal sebelum lahir. Itu kehebatannya ya. Kemudian yang kedua, kanjeng Nabi itu dengarkan nih. Kanjeng Nabi itu diutus untuk seluruh alam. Artinya untuk seluruh dunia, tidak hanya di Mekah saja atau di Madinah saja, tetapi untuk semua manusia di mana saja. Ya. Tuh, itu artinya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah kami utus kecuali untuk manusia seluruhnya. Tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali untuk manusia seluruhnya. Ya. Kalau nabi-nabi dulu menjadi nabi untuk umpamanya Nabi siapa? Nabi Nuh di negaranya sendiri, Nabi Musa di negaranya sendiri, Nabi Sulaiman di negaranya sendiri. Kalau Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa dan negara. Tidak hanya untuk orang Arab. Itu kehebatannya Nabi ya. Kemudian yang ketiga nih, kalau adik-adik mau catati silahkan. Jadi pertama keistimewaannya kanjeng Nabi itu terkenal sebelum lahir. Nomor dua keistimewaannya lagi kanjeng Nabi itu diutus untuk seluruh dunia ya. Untuk seluruh alam, untuk seluruh bangsa dan negara, tidak hanya untuk orang Arab. Sampai datang di Cirebon, datang di Indonesia. Itu karena memang kanjeng Nabi agamanya untuk seluruh alam. Paham tidak? Kemudian yang ketiga keistimewaannya kanjeng Nabi ya. Yang ketiga adalah
Kanjeng Nabi itu diampuni segala dosanya, baik yang sudah lewat ataupun yang belum dilakukan. Itu pun kanjeng Nabinya tidak mau melakukan dosa. Ya, tapi kalau kanjeng Nabi umpamanya melakukan kesalahan, itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau adik-adik sekalian nih, saya sih mau bolos semuanya, itu belum tentu nanti dimaafkan atau tidak oleh bapak ibu gurunya. Ya, jangan coba-coba. Umpamanya mau bolos atau nggak mau salat, nah, itu belum tentu akan dimaafkan atau tidak oleh gurunya. Tapi kalau kanjeng Nabi sudah ada jaminan oleh Allah SWT akan diampuni segala dosanya, ya, yang telah lewat maupun yang belum dilakukan. Walaupun demikian, kanjeng Nabi tidak mau melakukan dosa. Kanjeng Nabi itu menahan diri tidak akan berbuat dosa, ya. Walaupun ada jaminan dari Allah SWT bahwa dosa-dosanya akan diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Begitu dalam Al-Qur'annya surat Al-Fatah, ya. Kemudian yang keempat nih, supaya paham lagi keistimewaannya kanjeng Nabi. Yang keempat, bahwa kanjeng Nabi itu cerdas. Walaupun kanjeng Nabi itu disebutnya Nabiyil Ummi. Kalau orang pujian, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika Nabiyil Ummi. Bisa nggak pujian begitu? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika Nabiyil Ummi. Apa artinya Nabiyil Ummi? Siapa yang bisa? Nabiyil Ummi itu nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu Nabiyil Ummi. Tapi kanjeng Nabi itu cerdas, ya. Al-Quran semuanya hafal dari awal sampai akhir. Padahal kanjeng Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kamu bisa baca tidak? Bisa menulis tidak? Hafal Quran tidak? Nah itu berarti tidak hebat. Ya, kurang hebat. Iya, kalau kanjeng Nabi itu hebat sekali. Nah itu Nabiyil Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi Al-Qur'annya itu namanya hebat, ya. Paham tidak? Ya, pinter. Sudah berapa tuh yang saya terangkan? 1, kanjeng Nabi Muhammad itu terkenal sebelum lahir. Nomor 2, iya, cahaya itu ya terkenal sebelum lahir. Kemudian kanjeng Nabi itu menjadi nabi untuk seluruh dunia. Nomor 3-nya, kanjeng Nabi itu dimaafkan kalaupun akan berbuat kesalahan, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau pengen dilihat di Qur'annya ada, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah. Kan jawab itu. Nah, Allah, ya. Oh, sikut-sikutan bae doli senek gak kali. Iya. Jadi kanjeng Nabi itu diampuni segala dosanya. Ada jaminan, ya, akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kanjeng Nabi itu cerdas, walaupun dijuluki Nabiyil Ummi, nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi kanjeng Nabi itu cerdas. Al-Quran hafal, ya. Kemudian
Kemudian apa namanya? Kata-katanya menjadi hadis. Itu saking hebatnya karena kata-katanya selalu mengandung pengertian, ya mengandung arti, mengandung hukum, mengandung makna, begitulah. Jadi Kanjeng Nabi itu manusia hebat, sekalipun dijuluki Nabiyil Ummi. Adik-adik sekalian nih, Kanjeng Nabi itu punya nama berapa? Punya julukan berapa? Kanjeng Nabi itu kalau di dunia terkenalnya dengan sebutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tapi kalau di langit terkenalnya dengan Nabi Ahmad, ya, dengan Nabi Ahmad. Jadi ada bukan Ahmad di Nabi Ahmad. Kan yang Nabi Muhammad itu terkenalnya di dunia Muhammad, kalau di langit terkenalnya Nabi Ahmad. Makanya orang Marhabanat kan kadang mengucapnya Nabi Muhammad gini. Wassalatullahi taghsha adda tahriris suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil muni Ahmad. Jadi Kanjeng Nabi itu mempunyai dua nama, ya. Muhammad yang terkenal di dunia, kemudian sebutan Ahmad yang terkenal di langit. Begitu. Kemudian julukannya apa saja? Julukannya Kanjeng Nabi Al-Amin. Ada lagi tadi Nabiyil Ummi. Ada lagi apa julukannya Kanjeng Nabi itu? Rasulil. Kalau dikatakan Rasulillah itu pahamnya ya kepada Kanjeng Nabi, atau Habibillah, kekasih Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah. Nah, di sini kalau kita membaca salawat itu ya, di sini kita dapat paham nih, Kanjeng Nabi itu mempunyai nama selain Muhammad, selain Ahmad, namanya Toha. Kanjeng Nabi Toha. Ya, cuman kalau